Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Neneng Robiatul Adawiyah, guru kelas 6 di SD Negeri 2 Cibogogirat, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Pendidikan bukan sekedar angka dan nilai, tetapi tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab dalam diri setiap anak. Di bulan Ramadan, kami belajar bahwa menjaga bumi adalah bagian dari iman, dan setiap langkah kecil murid adalah awal perubahan besar. Melalui karya sederhana ini, kami hadir mengikuti Gempita, Gemilang Praktek Baik GTK Jabar tahun 2026. Sebagai wujud komitmen kami menghadirkan pembelajaran yang bermakna, menginspirasi, dan berdampak nyata. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat menyaksikan. Realita pembelajaran di kelas 6 SDN 2 Cibogirang selama bulan Ramadan menunjukkan adanya tantangan yang cukup signifikan. Keterlibatan murid dalam proses pembelajaran masih tergolong rendah. Sebagian murid cenderung pasif, kurang antusias, dan lebih berorientasi pada penyelesaian tugas daripada memahami makna pembelajaran secara mendalam. Kondisi ini semakin dipengaruhi oleh keadaan fisik murid yang sedang menjalankan ibadah puasa. Murid lebih mudah merasa lelah, kurang fokus, dan cepat bosan, terutama ketika pembelajaran yang diberikan kurang variatif dan belum dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka. Di sisi lain, kesadaran murid terhadap lingkungan juga masih perlu ditingkatkan. Di tahap rekognisi atau mengenali, saya memulai pembelajaran dengan memberikan stimulus berupa video tentang kondisi lingkungan yang tercemar sampah. Murid diajak berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait kebiasaan mereka dalam mengolah sampah di rumah. Selanjutnya, murid melakukan kegiatan observasi mandiri di rumah dengan mengidentifikasi jenis sampah yang dihasilkan selama aktivitas sahur dan berbuka puasa, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Setelah itu, murid diberikan LKPD untuk diisi di rumah. Di tahap analisis, murid melakukan observasi dan pengelompokan sampah rumah tangga selama aktivitas sahur dan berbuka puasa, yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel serta diagram. Kegiatan dilanjutkan dengan pemanfaatan papan interaktif digital atau PID untuk menyimak storybook dan memainkan game edukasi pemilihan sampah. Sebagai penguatan, murid terlibat dalam permainan unplug, simulasi gerbang alam, guna mengasah kemampuan numerasi dan berpikir kritis dalam menganalisis dampak sampah bagi lingkungan. Di tahap membuat atau berkarya, murid menggunakan data dari rumah untuk membuat diagram batang yang ditulis di buku. Murid membuat produk nyata sebagai solusi dari permasalahan sampah seperti membuat ekoenzim dari sampah organik. Selain itu juga, murid membuat bahan tayang presentasi di Canva secara berkelompok. Murid juga membuat kerajinan dari barang bekas seperti pot dari bekas galon air mineral, kardus untuk membuat rak, ekobrick, kaleng bekas untuk membuat wadah pensil dan teko, serta membuat baju adat daerah dari sampah kain perca. Di tahap aksi lanjut, murid menggunakan kembali barang bekas menjadi produk yang bermanfaat tanpa mengubah bentuk utama. Contohnya, botol plastik dijadikan pot tanaman, kardus bekas dibuat rak buku mini, kaleng bekas dijadikan tempat alat tulis, membuat baju adat dari kain perca. Murid melaksanakan upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Contohnya, membawa tumbler setiap hari. Murid juga mengolah sampah menjadi produk baru melalui proses daur ulang sederhana. Contohnya,
membuat daur ulang dari kardus bekas dan galon air mineral, serta kaleng bekas, membuat ekobrik dari plastik bersih, dan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dan ekoenzim. Pada tahap hasil dan refleksi, di akhir pembelajaran, murid mempresentasikan hasil proyek mereka, baik secara kelompok maupun secara perorangan. Pertama-tama, mereka mempresentasikan hasil dari kelompok yang mereka buat di Canva tentang jenis sampah. Selain itu, murid melaksanakan pameran karya dari barang bekas. Pameran karya ini merupakan implementasi nyata dari pembelajaran mendalam berbasis model ramah yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Produk yang dihasilkan menunjukkan kemampuan murid dalam mengolah sampah menjadi solusi kreatif berbasis prinsip 3R. Pameran ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi karya, tapi juga sebagai media edukasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan serta membangun karakter peduli dan bertanggung jawab pada diri murid. Murid juga melaksanakan peragaan busana. Peragaan busana ini merupakan hasil kreativitas murid dalam memanfaatkan kain perca menjadi busana adat yang indah dan bermakna. Kain perca yang awalnya dianggap sebagai limbah tekstil diolah kembali menjadi karya yang bernilai estetika sekaligus edukatif. Melalui kegiatan ini, murid belajar menerapkan prinsip reuse, yaitu menggunakan kembali bahan yang masih dapat dimanfaatkan tanpa mengubah bentuk dasarnya. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa serta kepedulian terhadap lingkungan. Ini adalah hasil akhir dari pembelajaran ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Setianti SPD selaku Kepala SDN 2 Cibogo Girang, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Pembelajaran ramah menjadi salah satu inovasi yang sangat baik dalam menjawab tantangan pembelajaran di bulan Ramadan. Saya melihat perubahan pada murid, mereka menjadi lebih aktif, lebih peduli, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini menunjukkan bahwa ketika pembelajaran dirancang dengan tepat, murid tidak hanya belajar untuk mengetahui, tetapi mereka juga belajar untuk berbuat dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Lauya, saya dari SDN 2 Cibogo Girang. Saya rekan sejawat dari Ibu Neneng Robiatul Adawiyah yang mengikuti penerapan pembelajaran ramah di kelas dari BBGTK Jawa. Saya merasa terinspirasi dengan penerapan pembelajaran ramah di kelas. Kegiatan yang dilakukan sangat kontekstual dan dekat dengan kehidupan murid, sehingga saya merasa lebih mudah memahami dan terlibat aktif. Hal ini menjadi pembelajaran bagi saya bahwa inovasi sederhana jika dirancang dengan baik dapat memberikan dampak yang besar dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurianti, orang tua Ananda Kahfizul Fadil Firdaus. Saya merasakan perubahan yang sangat positif pada anak saya setelah mengikuti pembelajaran ramah. Anak saya menjadi lebih peduli lingkungan, terutama dalam hal memilah sampah dan kebersihan rumah. Saya juga melihat anak saya lebih semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah, kelas 6 SD, sekolah di SD Negeri 2 Cibogo Girang. Saya merasa senang karena pembelajaran ini berbeda dan lebih seru. Saya jadi lebih peduli terhadap lingkungan. Hal yang baru saya pelajari adalah mengetahui jenis-jenis sampah dan cara mengolahnya agar tidak merusak lingkungan. Kedepannya, saya akan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah di rumah, dan mengurangi penggunaan plastik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik yang kami lakukan. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.